semua yang menjadi penguasa negeri ini. Apakah kalian sudah berpikir ulang dengan menutup pintu keluar masuk provinsi yang secara tidak langsung membunuh mata pencaharian kami? Jangan biarkan anak-anak kami menangis pilu di saat anak-anak kalian tertawa gembira. Jangan biarkan kami kelaparan di saat kalian terlelap tidur karena kekenyangan. Karena anak istri berikut kredit mobil dan semuanya tidak ditanggung oleh negara. Kenapa harus kami yang dikorbankan? Kenapa kami harus yang dikorbankan karena ketakutan kalian yang tidak sama sekali kami takuti? Yang kami takuti apabila anak dan istri kami mati kelaparan karena tidak makan, Pak. Siapa yang mau bertanggung jawab? Pemilik PO Sumber Alam, Antoni Stephen Hambali, membenarkan banyak pengusaha bus yang menjual aset untuk bertahan di masa pandemi. Terlihat dari banyaknya penawaran aset bus di media sosial hingga toko belanja online. Perusahaannya juga sudah melakukan hal serupa dari tahun lalu. Antoni mengatakan bahwa sudah 50 unit yang mereka jual, bahkan dengan harga rongsok atau tidak ada nilai fungsi, sama dengan besi rongsokan. Menurutnya, permasalahan sampai saat ini adalah sudah banyak perusahaan otobus yang tidak bisa membayar kewajiban kepada leasing, bahkan kepada karoseri. Pemberian restrukturisasi keuangan perusahaan bus tahun lalu hanya menghilangkan bunga yang dibayarkan, sementara pembayaran cicilan pokok terus berlanjut. Masalahnya, pengusaha sudah banyak yang tidak mampu membayar itu. Karena apa, Mas? Ya karena nggak kuat nyaur lah, nggak kuat bayar. Tapi ya bukan aib juga karena memang kondisinya lagi kayak 2 tahun. Bayangin aja, pendapatannya menurun, dikasih restruk sama bank buat bayar bunganya aja masih nggak kuat. Ya, Ai mau naruh berapa bis nggak ada penumpang, kasihan kru gua dong. Iya. Bensin jalan terus ya. Iya benar. Sekarang lu jarak jauh semuanya. Saya anggap lah bukan ngomong jarak pendek aja. Malang Surabaya, you cuman ngangkut 5 orang. Iya kalau pas balik dari Surabayanya itu full. Full itu dalam arti new normal ya, 70% full. Iya. Kru saya masih oke, masih bisa makan. Tapi kalau tahu-tahu enggak ada penumpang, atau kamu balik lagi cuma 5 orang. Balik kosong atau 5 apalagi orang. jangan ngomong kosong. Balik cuma 5 orang lagi aja udah Rugi ya. rugi. Wah, saya. Dan ini bukan hanya Akas Green, Ya semua sih. seluruhnya. Seluruh Indonesia. Semuanya. Pengusaha transportasi bis. Tapi belum sampai jual busnya kan, Mbak? Alhamdulillah enggak. Oh, jangan. enggak ya, jangan. Seandainya pun mau jual, siapa yang mau beli? Hah? Adanya pandemi ditambah pengetatan mobilisasi masyarakat PPKM darurat membuat okupansi bus hanya berkisar 20% tiap keberangkatan bus. Selain perusahaan bus memberangkatkan penumpang dalam keadaan rugi, juga karena biaya operasi tidak terbayar dari jumlah penumpang. Mereka harus jual aset karena untuk mensubsidi angkutan yang jalan. Banyak bus yang jalan tapi kondisinya merugi, sedangkan cash flow harus bisa menutupi kerugian itu. Sementara kalau tidak berangkat, penumpang akan pindah ke kompetitor lain. Dia berharap pemerintah lebih bijak dan peduli kepada nasib pengusaha otobus. Karena pengusaha merasa angkutan darat dianaktirikan soal subsidi. Beda dengan angkutan penerbangan. Mereka tidak meminta uang karena tahu APBN terbatas. Tapi paling tidak alokasi vaksin bisa ke terminal, jangan hanya bandara. Jadi masyarakat kelas menengah ke bawah masih bisa bergerak. Anggota Bidang Umum dan Media Perusahaan Angkutan Pariwisata Bali, Pawiba, Wayan Thomas, mengatakan dari tahun lalu sampai sekarang sudah banyak pengusaha angkutan pariwisata yang menjual aset. Hilangnya aset baik karena ditarik oleh leasing maupun adanya keterpaksaan supaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berita berjudul Bendera Putih Berkibar di Pati, puluhan pelaku pariwisata dan pengusaha travel wisata menggelar aksi kibarkan bendera putih dan konvoi keliling kota Pati, Jawa Tengah, menuntut pemerintah merelaksasi kebijakan PPKM. Tujuannya supaya destinasi wisata diperbolehkan buka meski dengan pembatasan.
Koordinator aksi, Kasyadi, mengatakan bahwa pelaku pariwisata sudah tak sanggup lagi menyambung hidup jika objek wisata terus-terusan ditutup. Pengibaran bendera putih itu pun sebagai bentuk menyerah dan harapan agar pemerintah mendengar keluhan mereka. PPKM diperpanjang, pelaku pariwisata sakarat. Kasyadi menjelaskan bahwa sejak setahun lebih itu sudah melakukan PHK karyawan besar-besaran. Pertama pandemi muncul, merekalah yang pertama terdampak. Tapi ketika untuk recovery malah menjadi prioritas terakhir. 95% pelaku wisata kini sudah di rumah. Bahkan banyak sudah yang ganti bisnis. Bahkan tidak sedikit pengusaha travel wisata yang menjual asetnya hanya untuk membayar angsuran dan makan sehari-hari. Lantaran tidak ada bantuan yang langsung terasa bagi para pengusaha pariwisata. Bagi Kasyadi, bus sudah banyak yang dijual. Banyak teman pengusaha yang jual bus, jual aset. Kenapa? Menurutnya, pemerintah sepertinya kurang perhatian dengan para pelaku wisata dan pelaku transportasi. Pemerintah semestinya memahami bahwa mereka memiliki kewajiban dengan leasing dan perbankan. Sedangkan income 0 rupiah. Bagaimana mereka membayar angsuran? Tidak bisa. Katanya ada angsuran relaksasi segala macam. Menurutnya itu omong kosong. Karena kebijaksanaannya dikembalikan lagi ke leasing dan bank. Dan hampir tidak ada peran pemerintah di situ. Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, Kurnia Lesani, membenarkan banyak pengusaha bus yang menjual aset untuk bertahan, terutama operator bus pariwisata. IPOMI belum memiliki data berapa kendaraan perusahaan bus yang ditarik oleh leasing atau unit bus yang dijual. Sebagai contoh, pada bulan Juni 2021 di Provinsi Bali, sudah ada 2.500 kendaraan pariwisata yang ditarik oleh leasing. Menurut data Persatuan Perusahaan Angkutan Pariwisata Bali, PAWIBA. Pengusaha bus menyadari bahwa kasus COVID memang tinggi dan kebijakan pemerintah mesti diambil. Namun, apabila tidak ada kebijakan khusus bagi sektor transportasi orang, maka semester kedua ini akan banyak kredit macet dan aset kendaraan yang dijual. Belum lagi ada tantangan lain tentang program vaksinasi yang masih terbilang belum banyak di Indonesia dan harus terus ditingkatkan. Dan vaksin menjadi penting karena ada aturan bahwa kelak yang naik bus harus sudah divaksin dan menunjukkan buktinya. Apakah semua sudah divaksin? Lalu, apakah artinya yang belum divaksin tidak diperbolehkan berkegiatan? Apakah dari pemerintah menjamin ekonomi warga yang belum divaksin? Itulah sederet pertanyaan dari Anthony Steven yang mungkin banyak mewakili pengusaha bus lainnya. Ia menyarankan, jika logikanya tidak ketemu, pemerintah harusnya bisa menyediakan solusi seperti sentra vaksin di terminal-terminal. Jadi seperti Garuda, mau berangkat kerja bisa langsung vaksin. Beres masalahnya. Masa PSBB yang diperpanjang ini juga memukul pengusaha transportasi Mbak ya? Istilahnya ya? Sudah pasti. Udah pasti ya. Merugi gitu ya istilahnya. Nggak ada penumpang, nggak boleh Minus. jalan. Minus ya? Minus. Karena kan operasional tetap berjalan. Oh iya, bayar sopir, bayar ini. Selain bukan cuman bayar supir, kita bis ini kalau kita parkirkan, hanya parkirkan. Iya, di Rusak. garasi. Gimana bisa ini nggak ada pemasukan? Ya kita nggak munak, memang akhirnya jebol tabungan. Gitu loh. Iya, iya.